Hai guys, welcome back again di Bitcoin Update. Jadi kita quick update aja untuk update kali ini karena sebenarnya lengkapnya kan kita udah bahas di video update terakhir ya. Nah guys, by the way, berbicara soal fundamental update yang saya rencananya akan saya bahas sama teman-teman, kayaknya akan lebih menarik kalau kita bikin dalam bentuk live analysis atau live session, live streaming maybe ya di YouTube. By the way, kayaknya rencana saya akan adakan pada kisaran hari Kamis mendatang tanggal 29. Jadi stay tune everybody, nanti akan saya set schedule-nya akan saya umumkan juga melalui grup Telegram. Jadi make sure kalian gabung di grup Telegram dan caranya ada di klik link yang ada di deskripsi. Make sure kalian klik linknya itu supaya nggak nyasar ya teman-teman. Nah by the way guys, untuk update kali ini kita akan bikin lebih quick aja karena memang ini meneruskan update tadi siang tentang seputaran Bitcoin, update Bitcoin terakhir. Coba take a look ya sebentar. Nah, ini ada Bitcoin versus Global Fiat Currency. Ini yang weekly update, yang untuk lebih detailnya kalian bisa lihat di situ. Tapi kalau misalkan untuk yang kali ini, kita bahas dari sisi short termnya. Jadi apa sih yang possible terjadi pada Bitcoin, at least untuk jangka waktu yang pendek. Nah, sebenarnya berbicara soal Bitcoin lagi, terutama di time frame daily. Kalau diperhatikan hari ini itu dollar index naik loh teman-teman ya. Naiknya lumayan dan cukup agresif. Bahkan kalau kalian lihat di time frame 1 jam, pergerakan 1 jam terakhir, ini cenderung naik. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini ada sebuah ya, kita bisa considering ini sebuah range sempat terbentuk. Kemudian di bagian bawahnya sendiri di sini harusnya jadi dari resistance become support and then naik. Nah, di sisi lain Bitcoinnya juga naik ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di video update sebelumnya, di mana kalau kita compare sedikit dengan situasi global fiat currency, itu posisi rata-rata lagi tertekan loh ya. Euro, US dollar ya, ini posisi rata-rata lagi tertekan. Tapi Bitcoin hari ini lumayan hijau. Bahkan kalau kita lihat dari sisi stock market, jadi saya cek sendiri sedikit kondisi stock market. Nasdaq hari ini merah, Dow Jones hari ini merah, dan S&P 500 hari ini merah. Now, the question is, kalau misalnya nanti pada saat waktunya tiba ketika dollar index memang based on analysis kita juga kelihatannya ada possibility kenaikannya cenderung terbatas. Which means kalau misalkan dia ketahan ke reject pada kisaran area trendline ini, well, what do you think guys? Apakah possible untuk si dollar index setelah ter-reject justru akan memberikan opportunity untuk Bitcoin naik? Nah, itu yang sebenarnya saya pribadi sedang pertimbangkan. Di sisi lain, memang kalau kita lihat Bitcoin sendiri secara pergerakan ini kita sudah berada di major support dan beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa value Bitcoin itu berusaha untuk dipertahankan di atas level support itu. Jadi terlepas dari kondisi di mana kita lihat ya, kalian bisa considering bahwa ya maybe ini ada sebuah descending triangle pattern ya yang possible terbentuk, which is nanti kalau kita naik mungkin ya terbatas ya. Terlepas dari hal itu, tetap aja kenaikan sampai dengan kisaran harga 20.000 21.000 itu tetap lumayan untuk pergerakan Bitcoin. At least buat teman-teman mungkin yang lagi pada ongoing trading atau lagi ada yang beli beberapa posisi di crypto, lagi beli beberapa coin, ya lumayan lah untuk dia naik sekitar 10-11%, kita bisa dapetin gain yang cukup oke juga. Yang penting kita punya strateginya untuk exit itu di set di awal, bukan pada saat ongoing position sedang running. Oke? Itu yang menurut saya perlu di note untuk posisi pergerakan saat ini. Dan yang menarik lagi adalah kalau kita lihat pada pergerakan di time frame daily, ini untuk chart Binance, saya menggunakan chart Binance. So far volume yang masuk untuk perdagangan hari ini tuh cukup lumayan ya. Mungkin kalau misalkan untuk kita cek di coinmarketcap.com, kita bisa lihat perdagangan Bitcoin atau pergerakan Bitcoin dalam 24 jam terakhir itu gain sekitar 1%, which is volume bisa dikatakan ini cukup oke dan cukup menarik ya. Bahkan 44 miliar dolar hari ini gainnya, dan itu sebenarnya 44 miliar dolar ya. Sebenarnya ini harusnya sekitar hampir 10% pergerakan dari market cap ya, which is hari ini volume transaksinya itu lumayan signifikan. Dan yang terjadi adalah pertarungan antara buyers dan sellers, dimana kita sama-sama tahu hari ini atau lebih tepatnya pagi ini kita ngelihat Bitcoin itu kena reject. Sebetulnya situasi tersebut timbul akibat dari dollar index ya, yang begitu opening pagi ini tuh langsung menguat. Jadi kalau kita lihat ini sekitar jam 26
tanggal 26 ya. Tanggal 26 itu sekitar jam pagi. Nah, kalian bisa lihat ini pada saat pergerakan tadi pagi itu cenderung turun ya, dimana kita lihat di jam pada saat dolar mulai market forex ya, Australian dollar atau Japanese yen itu di sesi Asia tadi pagi, sesi Australia, sesi Asia, sesi Australia, sesi Jepang itu open, dolar itu langsung menguat signifikan ya. Jadi tepat jam 4 pagi itu open market, dolar menguat signifikan. Yang terjadi adalah Bitcoin itu drop lumayan signifikan. Tapi hari ini kita recovery ya. Dan kalau kalian perhatikan di volumenya nih, ini untuk yang di chart Binance ya, volumenya itu di atas average guys ya. Jadi ada peningkatan volume transaksi hari ini dan menurut saya ini cukup valid, dimana perdagangan hari ini 24 jam terakhir itu lebih kurangnya lebih dari 10% market cap Bitcoin, which is something is actually menurut saya something is going on. Dan yang menariknya adalah kita berhasil break dari si trendline ini. Jadi kalau saya di sini tambahin sebuah trendline, sebelumnya kita bergerak di dalam sebuah descending channel cukup rapi dan akhirnya dia break. Jadi kalau saya bisa pindahkan ini, mungkin garis ini saya pindahkan ke sebelah sini. Yang terjadi adalah kita berhasil break at least untuk beberapa level highest atau resistance terakhirnya, which is break to top. Tapi kita belum berhasil break dari area range-nya ya. Jadi kita ranging itu di kisaran harga 19.400 sampai kisaran harga 18.600 ya. Lebih kurangnya antara dua level tersebut kita tuh sebetulnya hanya sideways aja di dalamnya ya. Nah, cuman dengan menilai kondisi terakhir dia break kemudian diiringi dengan volume yang lumayan signifikan dan lumayan powerful, saya mempertimbangkan ada possibility kita bisa membentuk semacam ascending triangle ya untuk jangka pendek atau untuk time frame kecilnya. Sehingga kalau misalkan dia breakout ke atas, itu berarti possible untuk Bitcoin retest lagi nih terhadap level $20.000. Oke. Nah, alternatifnya, perspektif alternatif, saya di sini gunakan time frame 4 jam. Kalian juga perlu lihat ya di sini. Ini sebenarnya sebelumnya saya sempat bahas di beberapa video Bitcoin, kayaknya yang ini ya, Mega Bull Run. Kita ngelihat situasi ini tuh sebagai sebuah descending broadening wedge pattern. Ya, dimana di bagian atas ada 2 sentuhan, di bagian bawah ada 3 sentuhan. Jadi, kalau misalnya menilai dari situasi tersebut, selain di sini kita ada sebuah trendline juga, kalian bisa lihat ya, clearly ada sebuah trendline di sini, testing ya kan, testing, rejection, and then testing lagi. Sampai sekarang pun kita lagi test ya level tersebut. Dan untuk di bagian bawahnya juga sama ya, ada sebuah trendline yang terbentuk, which is ini bisa ngelit kita posisinya. Kalian bisa considering ini sebagai sebuah symmetrical triangle pattern atau bisa jadi merupakan sebuah ascending triangle. Tapi yang pasti adalah syarat untuk kita bisa melihat Bitcoin naik sampai kisaran 20.000, at least dia harus break dari trendline saat ini ya. Dan mungkin kalau saya tambahkan exponential moving average ya, tepat sekali di level tersebut terdapat exponential moving average yang juga berfungsi sebagai resistance-nya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat Bitcoin at least masuk ke sesi relief rally, maybe untuk time frame daily kita bisa ngetes ke level 20.700. Sementara untuk time frame hourly-nya kita testing ke kisaran Fibonacci 61,8% dan itu di 21.000 ya. Kita tarik dari swing high ke swing low dan kalian dapetin level atau range price kisaran angka tersebut. Jadi untuk situasi itu untuk bisa terjadi adalah Bitcoin harus berhasil break dalam closing time frame 4 jam, dan itu berarti jam 7 pagi nanti, jam 11 siang nanti itu akan menjadi salah satu candle penentu ya, atau kita balik lagi ke dalam dan akhirnya semakin tersqueeze. Ya pada dasarnya untuk saya lihat dengan kondisi seperti ini ya, mungkin the next 24 hours itu bakal menjadi penentu, either dia breakout atau dia breakdown. Kalau dia breakdown, maka yang perlu dipertimbangkan adalah kita bisa aja turun lumayan signifikan, karena berarti kemungkinan nih posisi dolar yang menguat sementara Bitcoin itu sebetulnya nggak tertekan. Mungkin itu adalah sebuah pertanda ya bahwa Bitcoin agak lagging reaksinya, dan kalau itu terjadi dan kita breakdown dari pattern yang tadi, maka big possibility kita akan lihat Bitcoin testing ke level $17.000. Oke. So itu aja mungkin teman-teman untuk update kali ini. Ada banyak sekali ambiguity karena memang saya sendiri melakukan banyak pertimbangan ya, dan berbagai macam skenario, dan yang saya perhatikan saat ini adalah kita sebetulnya ranging, but
at least dalam beberapa jam terakhir kita ngelihat Bitcoin cukup bullish. And hopefully bisa di follow up dengan baik sampai dengan nanti close session. I think that's it teman-teman. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content dan informationnya. Have a nice day. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Dan jangan lupa untuk live streaming itu akan kita adakan pada hari Kamis mendatang. Thank you and see you guys later. Cheers. Bye-bye guys. Oh, sorry guys. Hampir aja kelupaan. Dan saya pengen remind sekali lagi teman-teman, besok atau lebih tepatnya hari ini, karena saya update itu sekitar jam 3 pagi, itu ada Fed Chair Powell Speaks jam setengah 7 malam. Jadi please be careful, karena volatilitas untuk dolar indeks pun akan semakin meningkat ya, harusnya dengan situasi tersebut. Alright, so I think that's it. Once again, thank you very much for watching. God bless everyone, and I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye-bye.